Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimahullah, sesaat lagi kita akan meninggalkan tahun 1445 Hijri dan kita akan masuk tahun baru 1456 Hijri. Sampai pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kaum muslimin belum memiliki kalender. Sehingga kalau kita belajar sejarah, ada pertanyaan kapankah Rasulullah dilahirkan? Kita akan jawab 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena kita belum memiliki kalender. Baru pada masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kemudian punya inisiasi untuk mencetuskan kalender bagi kaum muslimin. Dan dipilihnya peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad SAW tentulah bukan sebuah kebetulan. Karena saat itu beliau menawarkan kepada para sahabat, kapan kita akan awal menghitung kalender? Ada yang mengatakan dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada yang menyebut sejak turunnya Al-Quran. Tapi yang dipilih kemudian peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Paling tidak ada 4 makna penting, saudara, peristiwa hijrah Nabi kita yang sangat relevan untuk menjadi pegangan atau nilai dalam kehidupan kita sekarang ini. Yang pertama adalah pentingnya kita terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW berdakwah di Makkah sudah sangat berat. Tahun 10 kenabian beliau sempat berhijrah sesaat ke kota Taif namanya. Demikian juga tahun ke-11 kenabian, para sahabat diminta untuk terlebih dahulu hijrah ke Habasyah. Kenapa Rasulullah SAW belum juga berhijrah? Jawabannya karena belum ada turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun berat, beliau tetap berprasangka baik kepada Allah. Pastilah dalam setiap kesulitan Allah akan memberi solusi. Karena kita meyakini innallaha la yudhlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sungguh Allah tidak akan pernah berbuat aniaya kepada seorang hamba sekecil apapun. Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada manusia. Maka sekiranya kita dalam hidup mendapat cobaan, mengalami musibah, ada masalah, itulah dinamika kehidupan. Tidak perlu berkecil hati apalagi putus asa berprasangka buruk kepada Allah. Tidak, karena segala yang terjadi hanya mungkin terjadi karena izin Allah. Dan kalau Allah izinkan, pasti ada kebaikan yang ingin Allah berikan. Pelajaran yang kedua adalah pentingnya kita mempercayai, kita yakin akan ketetapan Allah itu baik, bukan berarti kita menihilkan usaha atau ikhtiar. Hijrah mengajarkan kita untuk berusaha maksimal, bekerja yang sungguh-sungguh. Al-Quran melukiskan bagaimana perjalanan Rasulullah SAW di surah At-Taubah ayat yang ke-40. Inna tansuruhu faqad nasarullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Rasulullah SAW ketika berhijrah, beliau tidak melalui jalur yang biasa dilalui orang menuju Yathrib atau Madinah. Yang kedua, beliau berjalan di waktu malam hari. Yang ketiga, menyusun strategis demikian rupa. Pertanyaan kita, mengapa Nabi harus melakukan itu semuanya? Bahkan di ayat tadi Nabi bersembunyi di sebuah tempat di Jabal Sur yang dikenal dengan Gua Sur. Kenapa Nabi melakukan itu semuanya? Jawabannya adalah maksimal dalam usaha, optimal dalam ikhtiar. Itulah tugas kita. Dan itulah prinsip hidup semua Nabi akan seperti itu. Nabi Musa misalnya, beliau ketika melawan Fir'aun dan pasukannya, tidak fight langsung kemudian dilawan Fir'aun, tidak. Tapi apa?
satu-satunya ikhtiar yang sangat rasional dan mungkin lari. Maka di Asy'ari digambarkan falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lanadrukum qala kalla. Tatkala dua golongan Fir'aun dan pasukannya mengejar Musa dan Bani Israil, saat itu sudah sampai di pinggir laut Merah, pengikutnya mengatakan habis kita, selesai. Karena maju kena, mundur kena, maju laut, belakang Fir'aun sudah kelihatan. Pertanyaannya, apakah Nabi Musa putus asa? Tidak. Karena beliau sudah berusaha maksimal dengan lari. Maka itu juga mengajarkan usaha dalam kehidupan kita, saudara. Tidak hanya cukup bekerja keras, tapi harus bekerja cerdas. Usaha saja juga tidak cukup hanya mengandalkan kita usaha, tapi berpikir rasional. Itulah yang dicontohkan para nabi, terutama Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa Hijrah. Di saat sudah maksimal, dalam tanda petik sudah mentok menurut akal sehat kita, yang ada kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sikap itulah yang diambil Nabi, kemudian menghibur sahabatnya yang bersama beliau dalam hijrah, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dengan menyatakan la tahzan, jangan bersedih. Allah Ta'ala, karena sungguh Allah selalu menyertai kita, membersamai kita. Tidak ada yang perlu dirisaukan dalam hidup, karena Allah selalu bersama kita kalau kita sudah yakin dan usaha yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, saudara, yang dilakukan pertama kali ketika sampai Nabi di Yathrib itu adalah kemudian di samping membangun masjid yang disebut Masjid Quba, beliau kemudian melakukan akhlak persaudaraan. Ini prinsip juga sangat penting. Nabi seakan mengajarkan kepada umatnya, kepada kita, apapun hebatnya ajaran Islam, kalau dalam melaksanakan tidak ada persaudaraan, maka itu tidak akan bisa tercapai. Al-Quran mengatakan kuntum khairu ummah, kita ini sebaik-baik umat. Tapi apakah bisa terwujud sebaik umat itu kalau tanpa persatuan persaudaraan? Tidak bisa. Itulah mengapa Nabi contohkan kaum Muhajirin, kaum Ansor yang pertama kali menjadi saudara. Dan persaudaraan dan ikatan persatuan yang kuat, maka setiap kesulitan dapat diatasi dan setiap cita-cita akan tercapai. Dan yang terakhir, saudara, tidak kalah pentingnya, sudah mengajarkan apa? Untuk meyakini kekuatan doa. Kekuatan doa. Al-Quran menggambarkan bagaimana kekuatan doa untuk sebuah yang mustahil sekalipun itu terwujud karena kekuatan doa. Perhatikan kisah Nabi Zakaria alaihissalam di surat Maryam ayat 4. Rabbi wa hadal akum minni wasta'ala rasul syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tuhan, tulangku telah rapuh, rambutku telah memutih, aku belum pernah kecewa dengan doa-doaku ya Tuhan. Nabi Zakaria bermohon kiranya diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai usianya sudah lanjut, yang digambarkan di ayat tulang rapuh, rambut memutih. Tapi beliau katakan apa? Aku tidak kecewa dengan doa-doaku Tuhan. Salah satu rahasia jika doa, tetaplah kita berkeyakinan doa kita didengar oleh Allah. Urusan mengabulkannya itu menjadi prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi kemudian? Ya Zakaria, inna basyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, aku beri kabar gembira, engkau akan punya anak, dan anakmu itu aku sendiri yang kasih nama. Ini satu-satunya nabi yang Allah sendiri kasih nama. Nabi yang lain yang kasih orang tuanya. Siapa itu? Yahya putra Zakaria. Mendengar kabar gembira, Nabi Zakaria tidak lantas kemudian bersyukur, bergembira, tidak. Beliau berkata, Rabbi, anna yakunu li ghulam wa kanat imra'ati aqir wa qad balagtu min qibati 'itiyya. Tuhan, bagaimana saya punya anak, istriku mandul, aku sudah tua. Baik saudara, kekuatan doa terwujud meskipun dalam sesuatu yang mustahil. Dan mohon dengarkan jawaban Allah atas keraguan Zakaria. Allah berfirman, qala kadzalik qala rabbuka huwa 'aliyyun kabir. Demikianlah Tuhan berfirman, yang demikian itu mudah bagi orang Zakaria. Nah, saudara, kalau untuk mengabulkan sebuah keinginan, hajat, doa yang menurut kita mustahil pun Allah bilang itu mudah. Apalagi umumnya cita-cita keinginan kita, insya Allah yang rasional, tentu bagi Allah lebih mudah untuk tercapai. Maka jauhi sikap syukur kepada Allah. Tetaplah berprasangka baik dan berkeyakinan dan berusaha sungguh-sungguh, dan pada akhirnya kita serahkan dalam doa-doa terus kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آية وذكر الحكيم. تقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالتحية بعد الصوم بكلمتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى